sebelum-sebelumnya ada desas-desus juga untuk bermain di luar. Ya, pastinya yang membuat negosiasi ini berjalan lama salah satunya itu. Dan tapi pada waktu negosiasi semuanya berjalan intens dan lancar dengan yang Mbak sebutin tadi bermain di luar negeri juga masuk dalam klausul yang tertulis di dalam kontrak. Wah, hari ini spesial banget. Pertama kalinya nih Angie ketemu sama kalian. Salam kenal semuanya ya. Aku Angie Ang. Hari ini Angie sudah kedatangan bintang tamu di sini. Pastinya dia adalah pemain kebanggaan Indonesia, apalagi untuk Persija. Langsung dilihatin dong. Ini ada Rizky Ridho yang udah hadir di sini mau ngobrol-ngobrol. Apalagi nih kabar baiknya baru aja memperpanjang kontrak ya sama Persija untuk 3 tahun ke depan ya? 3 tahun ke depan. Oh, padahal ini udah tahun kedua bersama dengan Persija. Wah, kalau kita flashback dulu nih ya, Ridho ya. Waktu pertama kali dulu ketemu sama Persija, itu momennya kayak gimana sih? Nggak sengaja atau memang udah jadi inceran atau gimana? Kasih tahu sama Jack. Dulu 6 bulan sebelum kontrak saya habis sama tim sebelumnya, saya bisa bebas berkomunikasi dengan tim-tim lain. Dan yang paling serius pada saat itu Persija, dan dengan segala pertimbangan dan restu orang tua akhirnya saya memilih untuk sign bareng Persija. Oh, jadinya ada ngobrol juga minta restu sama orang tua gitu. Di antara beberapa klub yang menawarkan, Persija paling serius tadi katanya. Keseriusan seperti apa sih yang ditunjukkan Persija waktu itu? Karena negosiasinya sangat intens dan ya menunjukkan keseriusan akhirnya memikat hati saya. Wih, langsung terpikat ya Jack ya. Nah, selain itu ada nggak sih yang Ridho kayaknya merasa, wah kayaknya kalau gue sama Persija ini untuk jangka panjangnya ini bakalan saling menguntungkan nih kami. Ada nggak? Ya pastinya ada, karena kan Persija merupakan tim besar juga dan saya pengen mencoba tantangan baru untuk bermain di tim ibu kota dan pastinya dengan tanggung jawab yang besar juga. Debut dulu waktu pertama kali sama Macan Kemayoran, masih terngiang nggak sampai sekarang? Yang mana nih momen paling masih sih, pertama kali main di GBK dengan Persija, debut waktu itu melawan PSM Makassar. Hasilnya seri, kita kurang beruntung tapi saya sangat senang bisa debut dengan Persija dan didukung oleh The Jackmania. Nah, kalau ngomongin The Jackmania, biasanya tuh supporter tuh sering membelikan sapaan atau panggilan sayangnya ya kan sama idola. The Jackmania nih ngasih panggilan apa sekarang sama Ridho? Kalau panggilan saya kurang tahu ya Mbak, cuman mereka sekarang nyiptain lagu juga buat saya. Kadang saya ketawa-ketawa juga kalau denger lagunya. Lagu apa? Ada apa yang enggak? bukan sulap bukan sihir itu loh. Bukan sulap bukan sihir. Ridho sendiri hafal nggak? Sedikit-sedikit. Coba nyanyiin dong, coba. Ini bukan sulap, ini bukan sihir, ini Rizky Ridho. Sebenarnya tuh lagunya tuh sangat simpel, tapi terkena di hati gitu ya Ridho ya. Kadang kalau denger juga teman-teman juga ketawa-ketawa sendiri. Oh iya, kalau tanggapan dari teman-teman di klub gimana denger atau melihat supporter mengeluh-elukan Ridho gitu? Iya, kadang mereka sambil bercanda-bercanda, saya didorong ke tempat supporter yang nyanyiin itu, jadi kan ya lebih bercanda dan seneng juga sih bisa diapresiasi seperti ikutan nyanyi juga? Iya, yel-yel gitu ya hitungannya ya? Itu ya Jack ya, memang supporter itu punya caranya sendiri bagaimana untuk menunjukkan rasa terima kasih dan semangatnya untuk idolanya. Nah, balik lagi nih ke Rizky Ridho, dari sisi pribadi, kalau yang lebih personal, yang mengena di hati dan kehidupan Ridho sendiri dari Persija, ceritain dong. Ya tentunya bermain di tim besar seperti ini tanggung jawabnya besar dan tekanannya juga besar. Saya akhirnya bisa belajar banyak tentang
mental juga agar lebih baik. Sekarang juga dikasih kesempatan untuk menjadi kapten di tim ini, tentunya itu suatu kehormatan sendiri bagi saya karena saya bukan asli dari Jakarta juga. Diberi kesempatan seperti ini ya harus lebih tanggung jawab dan harus lebih baik lagi ke depannya. Kalau kapten kan memang rasa tanggung jawabnya mungkin bisa dibilang lebih besar ya daripada teman-teman yang lain. Selain tanggung jawab, ada nggak sih yang menjadi tantangan sendiri sebagai seorang kapten? Tantangannya paling lebih sabar, kalaupun di lapangan harus kontrol emosi teman-teman dan nggak boleh kepancing emosi juga. Serta mungkin ada target bersama yang pengen diraih bareng tim. Jadinya komunikasi dan juga emotional intelligence itu nomor 1 sebagai seorang kapten. Iya. Yang paling susah ditaklukkan seorang Rizky Ridho tuh apa sih? Apakah dari sisi manajemen emosinya atau apanya nih? People management? Salah satunya juga itu manajemen emosi karena kadang ya namanya pemain bola kadang kita juga kepancing, tapi sekian detik harus sadar bahwa kita ini kapten, jadi harus jangan sampai terpancing. Kalau kita terpancing apalagi teman-teman kita, jadi harus lebih sabar sih. Diminum loh ngomong-ngomong, jangan nanti Terima seret gitu cerita-cerita. Ngopi nggak sih Ridho? Jarang-jarang sih kalau kopi, lebih ke yang manis-manis aja. Oh kayak ini ya, apa tuh, leciti? Leciti. Leciti. Nah, buat The Jack yang kalau mau nongkrong-nongkrong, mau minum latte, ada juga leciti. Kayak idola kita nih Rizky Ridho, pesen deh di Persija Cafe. Enak. Enak kan? Enak banget. Dari teman-teman setim nih ya Ridho Iya. ya. Teman-teman setimnya Ridho, kalau saya lihat di akun Instagramnya Ridho sendiri, itu banyak menunjukkan momen-momen kebersamaan dengan teman-teman setim, ya kan? Kayaknya grouping. Iya. Tapi yang paling deket sama Ridho siapa? Kalau di Persija semuanya saya dekat sih, maupun Rata? rata. Mau dari senior, mau dari junior, semuanya rata. Satu nama? Yang kayaknya kalau ada apa-apa nih, gue mau curhatin sama dia nih. Nggak bisa nyebutin satu nama, semuanya bisa curhat. Bener-bener rata? Bener-bener rata. Oh, kalau gitu yang paling usil siapa? Yang paling usil kayaknya saya sendiri. Nggak sih, banyak juga yang usil sih, cuman waktu itu ada Bang Riko yang sering bikin lucu, cuman di tahun ini Bang Riko sudah ke tim lain, jadi jarang sih yang usil sekarang, lebih ke kebersamaan aja sih. Emangnya Ridho seusil apa sih sama teman-teman yang lain? Biar kayak teman-teman aja ngeceng-ngecengin yang gitu? Iya, ngeceng-ngecengin. Kayaknya aku juga lihat tuh berita-berita katanya Ridho itu suka ngasih julukan-julukan ke teman-teman. Itu bentuk usil juga? Bentuk biar lebih akrab aja sih, bercanda-bercanda ngikutin tren yang ada aja. Memangnya itu adalah personal kamu Iya. meskipun di luar atau di dalam lapangan sama seperti itu? Iya, emang sukanya kayak gitu, sering bercanda gitu. Sejauh ini teman-teman tim gimana sih kalau di Persija itu mereka mendatangi kaptennya untuk tukar cerita atau minta pendapat tentang apa yang terjadi di lapangan, atau ada visi misi ke depan yang memang kalian selalu bicarakan gitu ya? Iya, di sini di tim Persija saya merasa kayak chemistry-nya sangat solid karena nggak hanya mereka datang ke kapten, kadang saya juga datang ke mereka, terutama ke anak-anak muda, kita saling sharing. Saya sering bicara juga berbagai pengalaman, meskipun pengalaman saya belum banyak, cuman saya sering sharing kayak ketika dikasih kesempatan debut dari junior ke senior harus nampilin yang terbaik, karena kesempatan ini kadang nggak datang 2 kali, jadi kayak saling sharing aja sih. Saya juga kadang bertanya sama anak-anak muda apa yang lebih baik kayak gitu, karena dari dulu emang ketika saya main di tim manapun, saya selalu ngelihat pemain di posisi saya yang lebih baik, jadi ilmunya saya ambil agar kedepannya lebih baik buat diri saya sendiri. Dan itu masih berlangsung sampai sekarang? Masih berlangsung sampai sekarang. Antara senior sama junior ini komunikasinya tetap seperti itu dari dulu? Tetap sama kayak gitu, nggak ada gap apapun itu. Oh, berarti kalau misalnya saya ingin tahu siapa yang paling helpful untuk karir kamu di Persija ini, ada nama tertentu atau misalkan dari debut dulu sampai sekarang atau semua sama? Semuanya. Wah, dari tadi ya, Jack ya. Kayaknya kalau ngomong sama Ridho tuh semuanya punya porsi yang sama. Iya. Ya, baik itu di dalam, di luar lapangan, di hatinya Ridho tuh semua mendapatkan porsi yang sama. Tapi di mata mereka untuk porsi seorang Rizky Ridho gimana di kehidupan mereka biasanya cerita-ceritanya?
Nggak Nggak tahu tahu. saya, nggak tahu. Tapi kalau ngelihat gimana akrabnya dari kapten ini kepada teman-teman timnya, aku yakin pasti Rizky Ridho ini punya tempat sendiri, apalagi tadi udah bilang usil-usil juga ini katanya ya. Anyway, kita ngomongin lagi tentang kontrak yang tadi sempat disebut di awal. 2 tahun berlalu, lalu sekarang ini sign untuk 3 tahun ya? 3 tahun ke 3 depan. tahun. Itu akan kebetulan 100 tahunnya ini ya? Persija juga ya? Kalau ngomong positif, ini pasti positif. Ya. Tapi ada pressure nggak sih? Pastinya ada pressure dan tantangan tersendiri karena saya sendiri juga suka dengan tantangan tersebut dan pressure tersebut. Dan yang pasti dengan perpanjang kontrak ini sudah ada komunikasi dari keluarga juga dan sekarang saya sudah berkeluarga dengan istri saya. Jadi saya minta restu juga kepada istri dan keluarga dan mereka selalu mendukung apa yang menjadi keputusan saya. Berkaitan dengan itu, porsi keluarga, kalau sebelumnya orang tua sekarang ditambah dengan istri. Congratulations anyway. Terima kasih. Baru aja melangsungkan pernikahan di bulan Juni ya, kalau nggak salah ya? Iya. Wah, udah bisa sombong. Udah bisa ngasih jari yang ada di tangan kanan. Nah, dari 100% keputusan yang diambil oleh Rizky Ridho, berapa persen itu ada sangkut pautnya sama keluarga yang mempengaruhi? Kalau keputusan sendiri tentunya penting juga pendapat dari keluarga karena saya selalu dari dulu mementingkan masukan dari keluarga serta orang-orang terdekat saya agar lebih baiknya gimana ke depannya dan ya keputusan ini saya ambil 100% dari diri saya juga. Tidak ada keraguan kah waktu ditawarin gitu awalnya gimana nih untuk perpanjang? Karena kan sebelum-sebelumnya ada desas-desus juga untuk bermain di luar. Ya, pastinya yang membuat negosiasi ini berjalan lama salah satunya itu. Dan tapi pada waktu negosiasi semuanya berjalan intens dan lancar dengan yang Mbak sebutin tadi bermain di luar negeri juga masuk dalam klausul yang tertulis di dalam kontrak. Oh, berarti termasuk dalam klausul itu. Karena kan banyak juga ya, kayak mungkin bisa dibilang pressure lah ya dari supporter juga gitu, penikmat pecinta sepak bola bahwa kayaknya saya baca tuh di threads. Katanya Rizky Ridho ini harusnya udah main di luar aja gitu. Nah, pertimbangannya seperti apa sih Ridho untuk bermain di luar itu? Ya, saya sangat berterima kasih kepada orang-orang yang selalu mensupport saya, yang ingin saya selalu berkembang. Dan yang saya sampaikan juga pada waktu itu saya menghargai kontrak dengan Persija dan ketika tawaran perpanjang itu ada dengan klausul saya bisa bermain di luar negeri, ya itu patut saya pertimbangkan juga sih. Karena kan itu ada kesempatan juga agar saya bisa bermain di luar negeri. Oke, ngomongin mimpi jangka panjang, mimpi seorang Rizky Ridho apa nih di dunia sepak bola? Bisa juara dengan tim saya sendiri. Tim saya sekarang dengan Persija. Oke, berarti untuk jangka panjang ya? Untuk jangka panjang. Dari Persija sendiri nih, selain tadi kita udah ngobrolin teman-teman satu tim, lalu tadi udah ada supporter keluarga, ada nggak faktor-faktor lain yang kayaknya membuat Ridho nih cinta lah sama Persija? Pelatih misalnya, atau teman-teman di sini nih yang dari tadi nonton-nonton ini kayaknya akrab gitu kalian. Iya. Gimana Ridho? Semua elemen sangat membantu saya selama saya dari pertama saya datang sampai sekarang. Mereka sangat menyambut saya dengan baik, dari media, dari pelatih, dari official, dari pemain sendiri. Jadi saya merasa dianggap seperti keluarga baru di tim ini sih. Sangat cocok dengan Persija. Iya. Kalau saya tadi menyimpulkan Ridho ini orangnya itu yang menjunjung tinggi komunikasi ya. Bagaimana Ridho melihat komunikasi di luar dan di dalam lingkup pekerjaan terhadap teman-teman dari Persija? Normal-normal aja, kita saling sering sharing, mungkin kalau di lapangan tentang bahas-bahas bola, dan di luar juga kadang sering sharing soal bola, tapi kadang juga sharing tentang pekerjaan mereka di luar bola seperti media-media. Jadi kayak saya ada kepo sharing-sharing sih. gitu-gitunya Iya, juga, saya bukan juga- cuman bola. Bukan juga bola. Emang kalau selain bola ngomongin apa sih di luar itu? Ya tanya kameranya harga berapa gitu. Maksudnya harga kamera. Oh sebenarnya ini kayak obrolan-obrolan Iya, ringan gitu ya? obrolan ringan aja sih. Oh, saya bisa menyimpulkan ya Jack ya, jadinya Rizky Ridho ini adalah orang yang humble, dia itu tidak egosentris gitu, dia juga bisa dibilang nge-treat lawan bicaranya seperti keluarga juga, bisa aku simpulin tadi ya. Wah luar biasa. Dan balik lagi kita tadi ngomongin kontrak yang nanti masih akan sampai tahun 2028. Untuk target tadi udah disebut sama Rizky Ridho.
itu kan untuk jangka panjang. Sekarang kita ngomongin jangka pendek. Selama 3 tahun ini, apalagi 2025 udah mau habis. Ya. Langkah jangka pendeknya apa? Jangka pendeknya dengan kesempatan dikasih kontrak baru di Persija tentunya dari awal saya datang sampai sekarang mimpi saya cuma satu, membawa Persija makin berjaya dan bisa menjadi juara lagi. Dan semoga ada kesempatan juga agar bisa bermain di Asia. Ketika kita juara atau peringkat 1-2, kita bisa bermain di Asia juga dan bisa berjaya di sana. Dan agar lebih baik lah ke depannya bareng-bareng sama tim Persija. Dan sudahkah ada pembicaraan bersama dengan rekan-rekan setim apa visi kita dalam 3 tahun ini dan bagaimana misinya? Kalau visinya setiap tahun kan pemain silih berganti, tapi semua pemain yang datang pasti punya mimpi yang sama untuk membawa Persija juara. Pokoknya mimpinya sama, tinggal bagaimana ini tetap rekat gitu ya. Iya. Dan yang terakhir nih sebelum Enji mengakhiri ngobrol-ngobrol santai bersama dengan Rizky Ridho hari ini, untuk The Jack mau ngomong apa? Terima kasih dengan support selama saya ada di sini dari awal saya datang sampai sekarang. Saya dianggap seperti keluarga baru untuk The Jack. Jangan lelah juga mencintai Persija dan semoga kedepannya kita sama-sama belajar agar lebih baik lagi dan semoga The Jack bisa menjadi contoh buat supporter-supporter lainnya. Luar biasa, terima kasih banyak Rizky Ridho. The Jack jangan kemana-mana ya, karena habis ini masih akan ada lagi informasi-informasi yang bisa kalian lihat. Makanya jangan lupa, ini media sosialnya Persija semuanya harus di follow dan juga akun YouTube-nya juga dipantengin terus. Sampai ketemu lagi Rizky Ridho. Good luck. Enji signing out.